Kholidiyah Sabilul Muttaqin Baran Mojo Kediri. Pondok pesantren putra putri Salafi Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Sabilul Muttaqin yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Yahya. Beliau lahir pada abad ke-18 akhir dengan menempuh pendidikan Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah kepada Syekh Ali Ridho di Jabal Qubais, suatu daerah di Makkah Al-Mukarramah. Selesainya menimba ilmu di Makkah, beliau kembali ke Baran pada awal abad ke-19. Beliau mengembangkan ilmu Thariqah Naqsabandiyah dan menjadi mursyid awal pondok ini. Syekh Kiai Haji Umar Sufyan, beliau merupakan mursyid atau guru Thariqah generasi kedua. Pondok ini juga dikenal sebagai pusat Thariqah Naqsabandiyah Al-Kholidiyah dengan amalan zikir dan pengajian rutin yang membina jamaah ruhaniyah. Di tahun 1972 mulai aktif kegiatan Thariqah secara khusus. Setelah Kiai Haji Umar Sufyan wafat, kemursyidan diteruskan oleh putranya. Beliau adalah Kiai Haji Bastami Umar yang merupakan mursyid generasi ketiga. Dan setelah Kiai Haji Bastami Umar Sufyan wafat, kemursyidan selanjutnya diteruskan oleh putranya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Miftahur Riza, merupakan mursyid saat ini. Rutinitas kegiatan santri yakni mengadakan pengajian, manakiban, tahlilan, maulid nabi, dan kegiatan hari besar Islam. Kitab rujukan utamanya adalah kitab Risalatul Mufidah. Selain membimbing jamaah Thariqah, pondok juga berperan aktif dalam pendidikan anak-anak, remaja, serta dakwah kepada masyarakat. Kontribusi pondok ini juga berperan penting pada pendidikan Islam dan pengembangan spiritual masyarakat. Pondok ini juga memiliki pendidikan formal seperti Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, serta Madrasah Diniyah non-formal yang membentuk profil. Pondok tak hanya sebagai pusat sufisme, tapi juga pendidikan Islam yang sifatnya kontemporer. Peran pondok amat besar dalam membangun ketenangan batin masyarakat. Pendekatan dakwahnya cenderung persuasif, penuh kesejukan, dan mengutamakan pembinaan akhlak. Pondok ini juga berperan menjaga tradisi keislaman lokal seperti tahlilan, yasinan, manakiban, dan perayaan hari besar agama. Hal ini memberikan daya jangkau spiritual yang kuat, membina ribuan murid dan simpatisan dari berbagai penjuru. Thariqah Naqsabandiyah dikenal dengan penekanan pada zikir khafi, zikir dalam hati, serta disiplin dalam bimbingan mursyid. Sanad atau mata rantai keguruan di pondok ini sangat dijaga, memastikan keautentikan ajaran dan praktik spiritual. Pondok Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Sabilul Muttaqin bukan hanya pusat pendidikan, tapi juga penyejuk hati masyarakat, tempat bernaung sekaligus mengejar spiritualitas tinggi dalam Islam tradisional Jawa, serta sejarah Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah sendiri
berasal dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi pada abad ke-14 di Qasrul Arifan, yaitu sebuah desa dekat Bukhara, Uzbekistan. Lalu diteruskan oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 1827. Beliau merupakan penerus Thariqah Naqsyabandiyah yang dinisbatkan pada dirinya, yaitu Khalidiyah. Thariqah ini masuk ke Nusantara melalui Minangkabau, Sumatera Barat di sekitar abad ke-17. Berkembang pesat di berbagai kota termasuk Jawa, khususnya Kediri. Pengamal Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah terfokus di Pondok Baran Mojo, Kediri. Thariqah ini mulai berkembang pesat pada zaman Kiai Haji Umar Sufyan. Sejak tahun 1972, kegiatan Thariqah mulai aktif digelar lebih luas di wilayah Kediri dan Nganjuk dengan Pondok Pesantren Baran sebagai pusatnya. Melalui rutinitas seperti suluk bersama, amalan bil jamaah, dan majelis keagamaan yang berdasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakar kuat pada masyarakat. Pengaruh spiritualnya terasa dari sistem sanad kemursydan dan tradisi pengajar zikir rahasia atau zikir sirri, serta latifah-latifah yang menjadi ciri khas Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah terfokus di Pondok Baran Mojo, Kediri. Thariqah ini mulai berkembang pesat pada zaman Kiai Haji Umar Sufyan. Sejak tahun 1972, kegiatan Thariqah mulai aktif digelar lebih luas di wilayah Kediri dan Nganjuk dengan Pondok Pesantren Baran sebagai pusatnya. Melalui rutinitas seperti suluk bersama, amalan bil jamaah, dan majelis keagamaan yang berdasar Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mengakar kuat pada masyarakat. Pengaruh spiritualnya terasa dari sistem sanad kemursydan dan tradisi pengajaran zikir rahasia atau zikir sirri, serta latifah-latifah menjadi ciri khas Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kiai Haji Umar Sufyan adalah ulama karismatik dan mursyid Thariqah yang lahir dari keluarga religius di Kediri. Sejak muda beliau menuntut ilmu agama dari banyak pesantren ternama hingga menjadi guru spiritual yang disegani di daerah Kediri dan sekitarnya. Pada tahun 1961, dengan kegigihan dan niat yang tulus, Kiai Haji Umar Sufyan mengasuh Pondok Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Baran, mulai dari pengajian sederhana untuk keluarga, tetangga, serta masyarakat sekitarnya. Beliau dikenal sangat sabar, istiqomah dalam beribadah, serta membimbing murid-muridnya secara langsung tentang amalan zikir Thariqah, suluk, dan pendalaman kitab Risalatul Mufidah. Di masa hidupnya, sanad atau mata rantai mursyid Thariqah sangat beliau jaga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sering menjadi rujukan banyak mursyid serta kiai di sekitar Karisitinan, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Umar Sufyan wafat setelah memimpin pondok selama puluhan tahun, meninggalkan warisan spiritual, ribuan santri, serta pondok yang kokoh dalam tradisi Thariqah dan pendidikan Islam. Kepemimpinan pondok kemudian dilanjutkan oleh putra dan murid-muridnya, menjaga keberlanjutan pengamalan Thariqah dan pendidikan agama. Kiai Haji Umar Sufyan dikenal sebagai sosok yang rendah hati, konsisten pada tradisi, dan sangat dihormati karena kearifan, keikhlasan, serta dedikasinya membina masyarakat melalui pondok dan Thariqah.
tradisi itu masih tetap terjaga oleh putra-putra beliau sampai saat ini.